Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu saderengipun pengaosan kita mulai pengajian pada malam hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu karena kita tasih di antara hari-hari yang sering para salafunal ummah, orang-orang saleh terdahulu kalau sudah masuk di 2 bulan menuju bulan yang mulia gitu nggih. Rajab, Sya'ban dan Ramadan, tentu di antara mereka banyak yang mohon sama Allah dengan kalimat doa yang sering kita dengar. Monggo sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberkahi di sepanjang bulan Rajab yang tersisa menika gitu ya. Kemudian kita juga diberkahi di bulan Sya'ban gitu nggih. Saya harus ingatkan Bapak Ibu orang dulu kalau sudah masuk Sya'ban, sebentar lagi masuk Sya'ban gitu nggih, itu biasa menyebut dulu dengan menyisipkan istilah ruwahan gitu ya. Al-arwah itu. Ruh-ruh itu sekali lagi untuk mengajari kepada kita saderenge mlebet Ramadan untuk sowan. Sowan ini dalam artian tanda kutip orang dulu ngelihat Jawa itu kulturnya dengan adat masyarakat setempat kental. Makanya didamel sadranan ruwahan itu fungsinya 2 hal. 1 ndongake untuk mendoakan saudara kita yang sudah mendahului kita gitu ya. Kemudian kita doakan mereka untuk hadir di pekuburan mereka, makbarah itu. Yang kedua fungsinya untuk zikrul maut, eling kematian, eling urip di dunia cuma sebentar saja, ngaten nggih. Kita yang sebentar ini kadang-kadang terlalu serius, Pak. Masya Allah kita kejar betul-betul dunia kita. Malah terhadap hal yang serius, kita kadang-kadang tasih dolanan, gitu ya. Maka hari ini mudah-mudahan kalau dalam cara Islam boten sah nunggu ruah, nggih. Baru kita mohon sama Allah untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tapi sepanjang waktu, sepanjang hari-hari yang kita lewati, harus selalu zikrul maut, agar hati kita sebelum masuk Ramadan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah yang hadir di tempat ini sehat sedaya plus afiat. Amin Allahumma amin. Gitu ya. Karena kalau cuma sehat yang kita tuntut, banyak orang sehat tapi belum tentu afiat gitu ya. Kalau afiat itu berarti nggih sehat rogone, nggih sehat napa? Jiwane kan gitu. Kok rogone terus jasmani niku bedane napa nggih? Gitu. Rogone jiwane gitu ya. Itu yang diminta. Artinya kalau sudah sehat badan kita, mudah-mudahan kesehatan kita menggiring kita kepada ketaatan gitu ya. Kesehatan kita kalau afiat menjadikan kita betul-betul menjauhi kemaksiatan gitu ya. Wabil khusus hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita insya Allah akan mengambil tema. Kita akan mengambil tema, mengambil tadabbur hikmah kisah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ini kalau sudah masuk bulan Rajab
Itu kita harusnya mudah mulai beramal saleh, Pak. Kenapa? Karena panjenengan kula insyaallah niki pekan niki nggih. Enten tanggal abang napa mboten niki? Oh, apal nggih Bu nggih. Nek jenengan nenggo-nenggo ngeten niki nggih. Tapi ada sebagian saudara kita mungkin tanggalannya abang ning tetep ireng nggih. Tetap masuk kerja gitu ya. Tapi semoga Allah berkahi dan Allah limpahkan rezeki orang-orang yang terus bekerja dalam kebaikan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul yang mengatakan, menjelaskan secara rinci dalam Bukhari Muslim gitu ya. Berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 36 yang sering kita dengar tentang 4 bulan yang dimuliakan Allah gitu ya. Bapak Ibu, Rasul merinci sekali lagi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan thalathun mutawaliyat, yang 3 itu berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian apa? Al-Muharram. Bapak Ibu, 1 ini terpisah. Kalimat Nabi SAW, wa Rajaba Mudhar. Dan bulan Rajab yang di Mudhar itu salah satu kelompok Bani Mudhar gitu ya, keturunan Mudhar yang dahulu terkenal betul-betul memuja-muja dan menghormati bulan Rajab. Makanya disebut wa Rajaba Mudhar. Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke dalamnya, berarti kita sedang masuk di antara bulan yang dimuliakan Allah. Saya garis bawahi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada 4 bulan yang dimuliakan ini, kalau 3 berurutan, para ulama menyebut hikmahnya. Yang pertama, kenapa kok 3 bulan ini berurutan? Ini kaitanipun babakan masalah haji. Betul ya? Dzul Qa'dah itu keberangkatan, Dzul Hijjah itu saat puncak di antara haji itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul muliakan gitu nggih. Wabil khusus tanggal 9 itu kalau saudara kita yang haji kemudian wukuf di Arafah, sampai-sampai itu kalau orang sakit Bapak Ibu harus kadang-kadang ambulan pun untuk turut membawakan mereka demi mendapatkan puncak kesempurnaan di dalam haji itu, yaitu rukun apa? Wukuf di Arafahnya gitu nggih. Kemudian tanggal 11 kalau kita yang di sini tentunya di sana juga sama. Kemudian iraqatud dam itu mengalirkan darah. Maka Al-Muharram sebagian para ulama menyebut rangkaian kepulangan orang haji ke negeri mereka masing-masing, gitu ya. Bapak Ibu sing rada nganyel kene iku nggih. Orang kalau sudah beramal di sana itu, kalau di sini sama sana sami napa benten? Beda, gitu ya. Di sana itu sholat sekali di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Pak. Kalau teng asalam pinten, Pak? Ya 1 kali, Pak. Gitu ya. Tapi dikalikan 25 dan 27 kan riwayatnya kan gitu ya. Kalau di sana itu 100.000 kali lipat plus dikalikan berapa? 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing paling nganyel gini ku, orang berhajian niku nggih, teng mriku ngucapkan kalimat apa? Labbaik Allahumma labbaik. Itu kan orang kalau sudah ngambil niat mikot itu ihram, itu sampai perjalanan menuju Tanah Haram gitu ya, menuju maksudnya Masjidil Haram gitu ya, sampai melihat Ka'bah terus diulang-ulang sunnah untuk mengucap kalimat apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu kalau enten acara manasik, enten kegiatan kalih sarang-sarang jamaah pengawasan kok Allah izinkan saged manasik teng Boyolali, teng pundi meneh nggih. Misal Mojo Gedang ngoten nggih. Mangresapi betul niku nggih. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kersane mengke Allah ijabah dan kita bisa sampai ke sana seluruhnya. Amin Allahumma. Gitu ya. Masya Allah. Makanya yang paling nganyel niku pun dugi mriko bareng mantuk ditangleti. Pakde lak jenengan teng mriko, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Bareng teng Indonesia enten adzan kok jenengan mboten purun salat. Lah Mas kula teng mriko pun sangune kata. Nek jenengan kan teng mriki nembe sekali ya sekali kan gitu ya. Wah niku naudzubillah, dikhawatirkan Bapak Ibu, orang kalau haji dan umrahnya itu diterima sama Allah, seharusnya yang paling dekat dengan kebaikan orang kalau diterima amal kebaikannya itu, setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mengerjakan amalan kebaikan setelahnya. Itu tanda kebaikan kita diterima sama Allah.
Makanya Bapak Ibu, yang satu Rajab itu terpisah kemuliaannya karena peristiwa yang disebut apa? Isra Mi'raj. Makanya kalau yang tiga itu kaitannya masalah haji, Bapak Ibu. Kalau yang satu itu kaitanipun masalah apa? Salat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengkaji Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, coba lihat dan baca sejarah Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan Nabi dan sebagian kaum muslimin yang telah Islam saat itu membersamai Nabi SAW, yang ujian hidup mereka betul-betul berat. Yang kalau panjenengan hari ini lihat film The Prophet Muhammad itu ya, yang buat meskipun orang-orang Eropa, Inggris bahasanya, tapi sudah disepakati rangkaian persatuan ulama-ulama itu ya, di Lebanon kalau tidak salah, itu akhirnya film itu kemudian diterbitkan. Ada bayangan itu, saya nangis Pak kalau lihat itu Pak. Jadi dulu Nabi SAW ketika pertama kemudian diizinkan oleh Allah dakwah secara terang-terangan itu, setelah di rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian Masya Allah, kemudian keluarlah setelah Umar masuk Islam juga, gitu, Hamzah di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, rangkaian sahabat-sahabat mulia itu mengitari Nabi SAW. Itu dilempari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu, Masya Allah, kita kadang-kadang, Masya Allah, pengawasan udan sekedek ingatan itu tesih pengawasan apa mboten nggih? Nek jamaah salam ketinggalan tesih pengawasan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu Bapak Ibu. Gitu ya. Bapak Ibu, ada setidaknya dua peristiwa yang luar biasa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, yang dua-duanya adalah di antara peristiwa berat yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu, setelah peristiwa 3 tahun beruntun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nek bahasa saat ini di boikot, diisolasi, tidak boleh dagang, padahal Mekah itu betul-betul salah satu tujuan dakwah tujuan dagang dari berbagai negara. Saat itu sentralnya di Mekah. Saat itu Bani Hashim betul-betul dikucilkan karena kehadiran sosok anak keturunan mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu. Akhirnya karena makin hari makin banyak pengikutnya, dikhawatirkan akan mengganti keyakinan mereka, gitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya untuk menjadikan agar menekan Nabi kita supaya kembali kepada agama nenek moyangnya. Masya Allah. Jadi Bani Hashim itu Bapak Ibu 3 tahun beruntun diuji betul-betul tidak ada penghasilan. Luar biasa itu. Maka saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkenal kalimat Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah cemburu dengan istri Nabi yang namanya Khadijah, gitu ya. Nabi SAW ketika cemburu Ibunda Aisyah cemburu dengan Ibunda Khadijah, salah satu jawaban Nabi SAW adalah karena Ibunda Khadijah itu menghabiskan seluruh harta beliau untuk kepedulian dakwah dan perjuangan sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 tahun berturut-turut dalam masa yang sangat berat itu, kelaparan, kemiskinan, nek bahasa sakniki dilaparkan, Pak. Bukan karena tidak ada makanan, tapi betul-betul dilaparkan. Kata saudara-saudara kita yang pernah terjadi di Gaza, ketika saat diblokade bantuan tidak bisa masuk. Jadi yang bantu banyak, truk-truk bantuan itu sudah ngantri tapi belum diizinkan masuk. Nah itu namanya dilaparkan. Genosida gitu ya, penghabisan etnis dengan cara yang jahat. Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, karena banyak yang kelaparan, banyak yang sakit-sakitan, akhirnya Nabi SAW kehilangan 2 sosok yang dicinta. Yang pertama istri beliau, sinten? Khadijah binti Khuwailid. Setelah sakit-sakitan itu Bapak Ibu kemudian diambil oleh Allah. Selang kalau saya setelah murajaah dalam kitab Nurul Yakin, kurang lebih 1 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sinten? Abu Thalib, dalam kondisi kafir akhirnya gitu ya. Masya Allah.
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tahun tersebut disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasca tahun kesedihan itu makin ngeri kejahatan orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW beserta dengan orang-orang yang sudah masuk Islam itu. Masya Allah. Akhirnya karena Nabi SAW kemudian teringat dengan saudara yang terhubung dari ibunya Hashim bin Abdi Manaf, itu keturunan Rasulullah setelah Abdul Muthalib nggih. Bapak Ibu kenal Rasulullah mboten niki? Pertama ayahnya Abdullah. Ayahnya Abdullah berarti kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bapaknya itu namanya Hashim. Lah dari Hashim inilah punya istri namanya Atiqah, gitu ya. Dan dari Atiqah inilah bersambung, ada kekerabatan dengan baninya suku Taif, namanya Bani Thaqif, Bapak Ibu. Berharap Rasulullah dakwah ke sana dapat penjamin, dapat bantuan untuk melindungi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Bapak Ibu, akhirnya ketika dakwah ke Taif cuma didampingi satu orang saja. Namanya Zaid bin Harithah. Maula yang pernah diangkat sebelum turun ayat gitu ya. Diangkat menjadi apa? Anak angkat Rasulullah SAW, itu yang mendampingi. Masya Allah, keimanannya luar biasa. Ternyata sampai ke Taif, Bapak Ibu, ketemu 3 pemuka yang disambut oleh pemukanya Bani Thaqif saat itu. Saya ingat namanya Abul Yalil, kalau di kita Jalil gitu ya. Abul Yalil, kemudian Mas'ud dan Habib menyambut Rasulullah SAW, tapi tidak ada etikat kebaikan sama sekali. Rasul sudah menyampaikan kebaikannya untuk seperti yang diinginkan. Ternyata Bapak Ibu, satu pun tidak ada yang menginginkan dan menyambut dakwah Rasulullah. Bahkan mengumpulkan orang-orang gila, mengumpulkan orang-orang bodoh, mengumpulkan anak-anak untuk melempari sinten? Rasulullah SAW. Anda bayangkan Bapak Ibu, ngajari kebaikan, ajak-ajak kebaikan, apa enten jenengan ngajak rencange pengawasan, jenengan dibalangi. Enten apa mboten? Mboten enten gitu ya. Paling diaturi ngeten panjenengan. Pun kula titip mawon nggih, pernah di ngoten nggih? Biasanya nek titip niku malah medeni niku. Titip sekalian biasanya sing dititipi niku malah saged ngamal, sing titip niku biasanya malah medeni niku. Kula enten tangga sing ngendika ngoten niku Bapak Ibu, tesih kemutan kula. Harinya Senin kados ngeten iki, rencang kula ajeng ngurusi khidmat Pak pengajian di rumah kami gitu ya, di masjid kampung kami. Teman saya diajak badminton. Mboten purun kula. Ajeng khidmat ke pengajian. Pengajian sesuk wae. Badminton se mboten kula ajeng pengajian. Ya wis nek tak titip. Akhirnya kalimat titip niku berangkat dari pengajian ndak pengajian. Teman saya tetap pengajian, saya ngajak niku tetap badminton. Pas ajang nyemes dipundhut sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang saksi ngelihat kematiannya pas ajeng nyemet ngeten iki. Itu ya, di belakangnya. Beliau jadi saksi betul meninggal dunia. Wal iyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah dilempari Nabi kita SAW sampai berdarah nggih, itu ya. Sampai berdarah kaki beliau. Zaid juga terluka-luka, Masya Allah. Sampai Nabi itu kemudian masuk ke ke perkebunan anggur saat itu, Masya Allah. Kemudian Nabi SAW saking ibanya untuk di bawah, menepi di bawah dedaunan anggur saat itu untuk melindungi diri beliau dari terik secara langsung dengan Zaid gitu ya. Untuk istirahat sejenak, ternyata malah yang pemilik kebun anggur itu iba, padahal bapaknya adalah termasuk di antara yang musuhi Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika memerintahkan maulanya, budaknya namanya Adas, itu ketika memberi minuman kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW itu Bapak Ibu ketika hadir minuman di depan beliau, kemudian ketika beliau pegang minuman itu, beliau mengucapkan asma Allah di situ. Kalimatnya apa? Bismillah. Masya Allah. Ampun ger ngoten nggih. Gitu ya. Kula kadang-kadang lucu Bapak Ibu, pengajian niku nggih. Kula nyontoni minum ala Rasulullah, ngoten nggih. Malah jawaban jamaah enten sing ngeten, gitu ya. Sunnahnya mboten Pak, gitu ya. Mboten ger gitu ya. Tapi apa? Alhamdulillah. Oh, itu sunnah sederhana yang kadang kita lupa untuk menyelami dan meniru Rasulullah SAW.
Bapak Ibu, Masya Allah, nggih, hanya dengan kalimat Allah itu Nabi SAW kemudian bercakap-cakap dengan Adas. Akhirnya Adas dimasukkan oleh Rasulullah dan terketuk hatinya dengan Islam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa hidayah itu miliknya sinten? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di kita, niku cuma dua hal di genggaman kita. Satu ikhtiar, dua doa. Selebihnya hasil itu miliknya sinten? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kula nggih kurang sepakat nggih kalau ada orang yang cuma ngendika ngeten, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau segitu saja kurang. Kalau kalimat di kita ngajari anak kita, kalimat nak usaha insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Tambahi insya Allah. Kalau Allah yang mengizinkan, gitu nggih. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu sebetulnya Nabi itu sudah ngendika nggih dengan pimpinan Bani Thaqif saat itu untuk tidak ngomong kepada para pemuka Quraisy, karena kalau ngomong maka siksaannya akan semakin parah, gitu ya. Ternyata Nabi SAW tidak dihiraukan. Mereka justru akan melaporkan perjalanan Nabi ke Taif itu agar semakin keras siksaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Bapak Ibu ketika berdarah itu Nabi yang masyhur di kita, malaikat pun sampai betul-betul geram karena Masya Allah kalau kita baca dalam kitab Nurul Yakin, bahkan didampingi malaikat Jibril secara langsung itu yang sudah dapat mandat sama Allah untuk melemparkan gunung kepada penduduk Taif. Kalau itu Nabi izinkan, habis itu seluruhnya. Itu namanya adab Bapak Ibu. Kalau saudara-saudara kita yang di Aceh itu, insya Allah bukan adab itu, tapi musibah, bentuknya ujian, gitu ya. Bentuknya ujian itu sebagai teguran untuk mereka dan untuk kita yang hidup senegara dengan mereka. Betul lagi? Karena kalau adab Bapak Ibu itu sekali belum habis seluruh penduduknya, baik yang baik maupun yang tidak baik, gitu ya. Yang baik akan kembali dengan urusan hati mereka dengan Allah, gitu ya. Yang tidak baik jelas itu adab kontan sebelum adab yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ketika Nabi SAW kembali itu sudah habis-habisan tahun itu, Pak. Makanya tahun ke-10 kenabian itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah di bulan Rajab ini. Masya Allah. Di bulan apa nih? Rajab. Allah hibur Bapak Ibu. Nabinya, sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu Bapak Ibu dalilnya Masya Allah karena peristiwa luar biasa niku Bapak Ibu. Makanya di surat Al-Isra bahkan disebut suratnya dengan Al-Isra, gitu ya. Karena di ayat yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala ngendika kepada kita dengan pembuka kalimat Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah. Bapak Ibu, Allah mengatakan sendiri dirinya sebagai sifat yang maha suci. Berarti ada informasi setelah kalimat ini seolah-olah nek dibayangke lewat mriki mboten nyandak. Bapak Ibu, dalam Islam itu tidak seluruh yang kita terima itu harus tekan pundi niki akal kita. Karena ada sebagian hal yang memang bicaranya harus bicara pandangan hati, pandangan iman kita. Gitu ya. Masya Allah. Makanya Allah katakan pembuka kalimat ini dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kepada hambanya Allah perjalankan. Bukan jalan-jalan gitu Bang. Tapi betul-betul diperjalankan langsung oleh Allah. Lewat hewan yang sering dengar kita Pak. Namanya apa nih Bapak Ibu? Buraq gitu nggih. Buraq itu nggih semacam kalau jenengan baca di kitab Sahih Bukhari Muslim itu ya. Itu masyhur kisah Isra Mi'raj, cukup panjang hadisnya. Buraq itu seperti kuda gitu ya. Bersayap, lebih gede dari keledai, lebih kecil dari bighal. Bighal itu seperti persilangan antara keledai dan kuda lah. Gitu ya, lebih kecil. Sampai dalam riwayat itu Buraq itu sampai niki perutnya itu diturunkan
untuk sampai ke dasaran tanah agar Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul mudah untuk menaikinya. Dan itu didampingi oleh malaikat Jibril. Minal masjidil haram kemana? Ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram yang ada di mana? Di Mekah menuju ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Bapak Ibu tahu jarak Mekah Palestina berapa waktu itu? Kalau perjalanan darat Pak, zaman itu derengan pesawat gitu ya. Kalau jalan kaki Pak. Kalau transportasi paling hebat saat itu ya kuda dan unta. Itu para mufassir menyebut jarak 1.500 km. Bayang rumiyin gitu. Masya Allah Bapak Ibu enggak usah nggumun gitu. Orang-orang dulu itu sama sekarang jangan dibandingkan sami gitu ya. Bapak Ibu setelah Ibunda Khadijah meninggal, Rasulullah kan baru nikah dengan istri-istri yang lain. Disebutkan di bulan yang sama Rasulullah kemudian menikahi Saudah binti Zam'ah, salah seorang janda yang karena suaminya meninggal ketika perjalanan hijrah ke Habasyah itu setelahnya gitu ya. Termasuk yang disiksa berat gitu ya. Terus kemudian dinikahi Rasulullah SAW. Kemudian selang beberapa hari, kemudian bulan kemudian Rasulullah kemudian nikah dengan Ibunda Aisyah gitu ya, yang umurnya masih sangat belia sekali, 7 tahun. Jadi ampun bayangke, wah kayak 7 tahun mosok dinikahi. Jangan bayangkan dulu dengan sekarang. Sederhananya pun ngeten. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh generasi, kalian delok zaman sakniki sami napa benten? Sami napa benten, Mbak Bu? Beda sekali gitu ya. Sampai para pakar itu menyebut anak-anak muda yang hari ini lahir usia Gen Z, kados kula ngeten iki gitu ya. Masya Allah. Ya, itu kan usia 2000-an gitu ya. Sampai 2010 gitu kan. Ada yang mengatakan Gen Z itu dari 95 gitu, sampai 2010. Setelahnya alfa malahan. Pak Bu, di generasi saya Gen Z itu kehilangan 10 tahun, 15 tahun dengan orang tuanya. Itu masih bisa diperbaiki, Pak. Artinya pola asuhnya masih bisa. Gitu ya. Mungkin karena masih terdukung dari generasi sebelumnya. Tapi kalau generasi alfa, kita kehilangan 5 tahun awal dengan kedekatan dengan anak. Seolah-olah kita kehilangan selama-lamanya dengan mereka. Makanya hari ini pola asuh dengan anak betul-betul Bapak Ibu. Godaan sedaya wong tua saat ini kita hampir sami nggih. Niki, leres mboten niki? Gitu ya. Setan gepeng Pak gitu ya. Kita setan ini rena-rena saat ini gitu ya. Masya Allah. Saya wali kelas Bapak Ibu. Hampir rata-rata, Masya Allah. Orang tua itu kalau sudah laporan anaknya pengen mondok. Itu dulu, akhirnya dimasukkan ke tempat kami. Karena SMA-nya tidak mau mondok lagi. Itu hampir rata-rata, mah saya pengen mondok. Tapi syaratnya tumbasnya apa? HP. Bareng mondok, kan HP ini ditinggal niku. Liburan panjang dolanan HP. Saking candune mboten purun balik pondok melih. Kan hari ini problemnya ngoten itu. Ya Allah Bapak Ibu, ingat kenapa kan saat ini yang jadi persoalan kan HP ini kan jadi canduan, betul kan? Yang jadi masalah kan di situ. Bapak Ibu, HP-nya itu enggak salah. Sing salah berarti sinten? Wong tuwane nggih. Gitu ya. Lah sing numbaske HP sinten nggih? Wong tuwane nggih. Sing numbaske pulsa sinten? Wong tuwane. Berarti sing salah sinten? Bapake napa ibuke? Oh, bapake, bapak ibuke gitu ya. Masya Allah. Nek sing disalahne bapake biasanya karena beliau penganut madhab, Pak. Masalah itu bukan mbak salah, Pak. Makanya disebut masalah gitu. Bukan mbak salah gitu ya. Makanya sing disalahke tetep wong lanang gitu ya. Masya Allah. Mboten gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang jadi persoalan saya sering bilang kepada orang tua Bapak Ibu. Anak kita hari ini tuh lahir di generasi digital natif ini. Mbah-mbah ngendika ngeten, mak aman model nopo niku gitu ya. Maksudnya zaman yang mereka ndak bisa 100% kehilangan HP itu ndak bisa. Ngoten nggih. Wong sakniki jenengan mboten tumbaske HP. Ngoten nggih. Sekolahe ngagem lho. Wong tuane nyambut gawe. Kan biasanya jenengan ngeten, wis nganggo HP-ne ibuke riyin. Pas anake libur, sekolah di rumah harus pakai HP. Mumet jenengan. Akhirnya harus tumbasne napa? HP kan ngoten. Digital natif hari ini. Yang jadi persoalan, kenapa anak kita candu? Karena mereka ngerti HP itu sifatnya Bapak Ibu nek didudul niku langsung respon.
Didudul respon. Bapak ibunya didudal-dudul ora respon-respon. Akhirnya lebih asik dengan HP-nya. Maksud saya bukan bapak ibunya didudal-dudul. Maksudnya bapak ibunya kehilangan waktu untuk membersamai buah hati yang sekarang. Sekali lagi bapak ibu, kita hidup di zaman mari 5 tahun awal. Boten nopo-nopo. Gitu ya, nyempatkan waktu. Ini kalau para ayah yang tetap kerja, Pak. Kalau tidak punya banyak waktu, karena kaidahnya madrasatul ula, ibu itu madrasah pertamanya, tapi jangan lupa wal ab ra'isuha. Ra'is itu kepala sekolahnya. Bapak-bapak ini kok kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak harus ketemu tiap hari. Leres Pak nggih? Gitu ya. Maksudnya harus ngontrol buah hatinya meskipun tidak selalu harus ketemu. Karena saya ngerti para ayah itu napa Pak? Punya kewajiban nggih mencari napa? Oh, boten mencari ding, menjemput nggih Pak nggih. Masya Allah. Semoga para ayah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kalau tidak punya banyak waktu, paling tidak berikan waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Ngaten nggih. Masya Allah. Bapak Ibu, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Masya Allah, Bapak Ibu, kenapa kok disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Boten Masjidil mriki niki, pundi? Boten Assalam ke Masjidil Aqsa, ngaten nggih? Atau Masjidil Haram ke Masjid Assalam kan boten nggih, gitu ya. Karena Bapak Ibu setunggal Masjid Assalam zaman riyen dereng enten nggih. Ini tahun pinten Pak gitu ya. Dereng enten gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau diambil dari dua sisi. Bapak Ibu, hikmah yang sangat luar biasa saya dapat ketika saya moderatori salah seorang pakar sejarah di Indonesia. Namanya Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Itu tulisan sejarahnya luar biasa. Saya pas moderatori beliau, ternyata Bapak Ibu, hikmah ketika peristiwa dari Masjidil Haram yang di Mekah ke Masjidil Aqsa, itu dua-duanya. Bapak Ibu ingat baik-baik, Isra Mi'raj itu tahun ketiga sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi ke Yasrib, Madinah. Jadi sebelum jadi Madinah, dulu namanya Yasrib. Kenapa kalau sekarang disebut Madinatul Munawwarah, Bapak Ibu? Karena disebut kota yang memberikan berkah cahaya kemana-mana. Bahkan seluruh penjuru dunia hari ini bisa sholat. Itu cikal bakal kebaikan orang yang pertama kali membuka gerbang Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu delegasi pertama yang dikirim Rasulullah ke sana. Makanya Bapak Ibu, berarti saya tanya, ketika Nabi diperjalankan ke Mekah, gitu ya, ke Masjidil Haramnya, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, saya tanya, Masjidil Haram sudah jatuh ke tangan Rasulullah napa dereng? Sampun napa dereng nih? Belum. Nabi SAW ditunjukkan masalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, inilah yang kelak akan engkau bebaskan. Ini masalah, ini tujuanmu nanti. Bebaskan ini. Karena saat itu Nabi SAW ditampakkan Masjidil Haram jelas saat itu berhala-berhala banyak sekali. Gitu ya, menjadi tempat sesembahan orang-orang jahiliyah saat itu. Kemudian datang ke Masjidil Aqsa, saat itu masih di bawah cengkeraman orang-orang Romawi, Bizantium saat itu. Artinya Bapak Ibu, Rasul sedang digambarkan oleh Allah, wahai Rasulku, wahai Nabiku, engkau tidak sendirian yang sedang berjuang. Di sana pun sedang berjuang. Ini tempat dulu para Nabi dan Rasul pernah singgah di sini. Gitu ya, Masjidil Aqsa. Hari ini masih di bawah cengkeraman orang-orang Nasrani gitu. Kalau Bizantium Romawi itu Nasrani saat itu gitu ya, kekuatan besar gitu gitu. Masya Allah, akhirnya Bapak Ibu, Nabi SAW kemudian ditunjukkan berarti Bapak Ibu, dari masalah itulah orang biasanya akan didewasakan. Mangtanglet para ayah, para ibu yang dulu di zaman-zaman dulu Pak. Niku duwe anak kathah niku ketake mboten bingung-bingung nggih. Anake yo dadi kabeh Pak. Masya Allah, mentah sedanten. Masya Allah, didikane mboten kakean ilmu kan, tapi dadi Pak. Sakniki kakean ilmu, malah wong tuane kadang-kadang disalah-salahno. Wah anakmu, gitu ya Pak ya. Kan ilmu malah kadang-kadang kita disalah-salahno. Padahal anak kita, pola asuhnya kita, gitu ya. Tonggo niku mudengi nopo, gitu ya. Kadang-kadang cuma ngerti yang negatif sedikit kita dihabisi oleh ucapan tetangga kita. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah punya masalah, makin banyak masalah justru malah didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena hari ini kenapa kok disebut oleh para pakar itu dengan sebutan generasi strawberry? Paham maksud strawberry ini? Strawberry ini dari luar ketok napa? Wapi banget, Pak. Menawan gitu ya. Tapi secara hati hancur itu. Gampang banget rapuh. Itu anak-anak cah nom-nom zaman saniki niku. Kowe tok enek tampilan wah sakniki make upan ra umum niku nggih. Sampai kadang-kadang bersaing make up. Sampai yang uangnya minim sing di make upi cuma raine tok ngoten nggih. Tangane mboten gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Saniki ngoten niku, Pak. Orang bersaing dan patut dicurigai gitu. Kalau anak perempuan kita kok ke sekolahan dulunya biasa-biasa saja tiba-tiba kok pengen dandan itu curiga harus orang tuanya. Dua hal, kalau ndak sudah saat itu dia mulai ketertarikan dengan lawan jenis, atau yang kedua malah pun sok wis duwe. Itu harus dicurigai itu ya. Ngeri sekarang itu Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya luar biasa Bapak Ibu. Orang zaman dulu sama sekarang itu beda. Apalagi saya yakin betul ketika Ibunda Aisyah dinikahi umur 7 tahun. Sepakat ya para ulama Ibunda Aisyah itu baru serumah dengan Rasulullah ketika Ibunda Aisyah sudah balik gitu ya. Balik itu minimal usia berapa? 9 tahun gitu nggih. Makanya jangan disamakan. Wong orang tua kita dulu saja dengan sekarang beda. Tanglet itu. Satu ibu bisa ngurusi 10 anak. Satu anak sakniki. Oh, belum tentu. Jangankan satu ibu gitu ya. Jangankan dua ayah. Ayah dan ibu maksudnya gitu ya. Dua ayah gitu ya. Ayah dan ibu gitu ya. Satu ibu belum karuan kok. Saya tadi pagi ngobrol dengan jamaah itu. Bapak Ibu ingat nggih, majelis Nabi ba'da subuh itu tidak selalu pengawasannya teniki. Kadang Nabi takwil mimpi sahabat. Kadang Nabi pengen cerita masa lalu sahabat. Kadang ada yang curhat konsultasi dengan Nabi. Cuma ibu-ibu ampun gampang konsultasi kali wong liya nggih Bu nggih. Nah, ini penting nih Bu. Curhat penting tapi ampun sembarangan curhat. Napa mulai curhat sering kare ustad niku ya mboten penting. Gitu ya Bu ya. Loh, leres mboten niki? Nggak perlu curhat sama ustadz itu ya. Kalau curhat sama ustadzah yang sejenis saja. Mungkin jenengan nggak saya khawatir bareng curhat kali ustadz malah nyaman. Jenengan ngendiko, andaikan bojoku kaya ustadz. Wah, medeni niku. Ibu saya bilang Bu, Anda lihat positifnya ustadz itu di depan ibu. Saya ngerti aibnya sinten bojone. Ustadz nasihati macam-macam bojone. Alah pret. Yang ngerti aibnya istrinya. Gitu ya. Yang paling penting gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya baru Rasulullah kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Mi'raj itu gimana Bapak Ibu? Naik gitu ya. Setelah Nabi SAW kemudian sholat, kemudian mengimami seluruh Nabi dan Rasul saat itu Bapak Ibu. Cukup masyhur riwayatnya. Kalau jumlah Nabi dalam riwayat Abu Dzar itu 124.000. Tentunya wallahu a'lam nggih. Saat itu barisan para nabi seperti apa wallahu a'lam. Yang jelas Nabi SAW kemudian mengimami para nabi dan rasul yang Allah hadirkan di situ gitu ya. Kemudian Allah naikkan lewat buraq itu gitu ya. Kemudian dari buraq itu naik ke langit pertama, ketemu Nabiullah sinten? Adam alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan kenapa kok nabi-nabinya enggak semua disebut. Satu, ke Nabi Adam ketemu. Dua, ke Nabi Allah Isa dan Yahya. Yang persaudaraan itu ya. Yahya dan Isa, langit kedua. Langit ketiga, ketemu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setelah langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam. Yang kelima, ketemu Nabi Allah Harun. 6, ketemu Nabi Allah Musa. Gitu ya. Ini Masya Allah di setiap para nabi dan rasul disebutkan memang riwayatnya mereka akan ngobrol dengan Rasulullah, paling tidak mendoakan Rasulullah. Saking senengnya ketemu Rasulullah. Dan yang paling seneng ngobrol itu Nabi Musa. Makanya enten riwayat nyuwun diskon salat niku nggih. Masya Allah. Bar niku naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Ke-7 ketemu Nabi Allah Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat itu. Masya Allah. Baru kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, ini yang harus kita ngerti. Ternyata kita tidak sadar. Kalimat ketika kita tasyahud, apa yang kita baca? At-tahiyyatu lillah. Atau riwayat lain, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut.
Sama, ditutup dengan kata lillah. Itu ucapan Rasulullah ketika Nabi SAW ketika menuju singgasananya arsy Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya mengambil riwayat yang dari Ibunda Aisyah, Nabi SAW itu tidak berhadapan dengan Allah secara langsung gitu ya. Karena Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kenikmatan orang Islam itu ketika masuk surga bukan masuk surganya Bapak Ibu. Kenikmatan orang masuk surga itu, jenengan baca surat Al-Qiyamah itu. Kalau jenengan baca di lembaran di Mushaf Utsmani, di lembaran yang separuh berikutnya itu ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadrunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah penghuni surga itu gembira betul mereka. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, ketemu Rabb mereka. Ketemu zat yang tidak pernah mengecewakan hidup kita sama sekali. Allah yang sering kita hianati, tapi tidak pernah mengkhianati kita sama sekali. Kita yang sering doa sama Allah ketika butuh, tapi ketika maksiat seolah kita tidak pernah dipandang sama Allah. Kurang ajarnya kita. Allah kita maksiati 1000 kali, taubatan nasuha 1000 dosa seolah Allah tidak pernah anggap. Sebaik itu, itulah yang nanti akan kenikmatan kita jumpai ketemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabb Jalla Jalaluh. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahagia sejati buat tentang dunia nggih. Sampai ada yang masyhur guyon Nabi ya, Pak Bu ya. Ketika ada mbah-mbah niku, ini cara Jawa nih ngapunten gitu ya. Ada mbah-mbah nenek tua datang kepada Rasulullah minta didoakan masuk surga. Ngapunten Mbah, di surga mboten enten mbah-mbah kados jenengan gitu ya. Itu langsung nangis Bapak Ibu. Gitu ya. Nangisnya mbah-mbah. Semakin tua, makin sepuh. Itu kan seperti anak kecil lagi. Gitu kan? Oh iya itu. Masya Allah. Saya baru subuh tadi itu ngobrol dengan Masya Allah. Bapak Ibu, hampir rata-rata itu ya. Beliau itu sekarang bisnisnya mulia sekali. Yang ngobrol dengan saya subuh tadi. Sampai gitu ya. Sampai menjelang jam 6 itu. Beliau ngobrol itu banyak sekali tentang persoalan hidup. Kemudian saya juga sharing persoalan hidup juga. Ternyata kesimpulannya satu, hari ini Allah muliakan setinggi-tingginya. Karena beliaulah satu-satunya anak yang Allah pilih ketika anak yang lain boten purun membersamai ibundanya di detik-detik usia ketika mau meninggal. Itu ngapunten. Beliau cerita, sampai kadang-kadang dengan istrinya saja, crash gitu ya. Kenapa? Karena ngapunten, sampai BAB kadang-kadang ke mana-mana gitu ya. Dan beliau tetap sabar. Lah piye? Sabar sih. Setelah ibundanya meninggal dunia gitu ya. Hari bisnisnya betul-betul di puncak bisnis Bapak Ibu. Beliau cerita ke saya, sampai Januari kemarin Mas, itu saya targetkan bayar hutang. Hutang saya masih 60 juta. Ternyata Allah kasih ke saya 80 juta. Dari pendapatan di luar yang disisihkan untuk bayar utang. Anda bayangkan Bapak Ibu ya. Cara Allah ngangkat sesuatu itu luar biasa. Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu singkat, kemudian Allah berikan langsung itu yang namanya wahyu. Sholat bukan lewat perantara siapapun. Gitu ya. Langsung dengan ketika diundang Mi'raj itu. Kepada singgasananya Allah. Pertama berapa kali? 50 kali. Turun ke langit ke-6 Nabi Ibrahim buatan protes gitu ya. Itu berarti Nabi Ibrahim menunjukkan orang yang betul-betul nerimo. Sedaya syariat itu diterima. Ke zaman Nabi Musa eling. Nah ini loh hikmah. Kenapa Allah tunjukkan dengan Nabi dan Rasul pilihan itu? Karena Nabi dan Rasul pilihan itu punya masalah-masalah yang kelak akan dihadapi seperti masalahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang difitnah, yang dipenjara, yang diusir, yang dihasati seperti Nabiullah Yusuf. Yang pernah melakukan kesalahan Nabiullah Adam. Gitu ya. Yang bahkan dibenci, bahkan disalib. Gitu ya. Kemudian diganti oleh Allah Yudas Isa. Yahya yang Masya Allah dibunuh oleh kaumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya ketika di Nabi Musa banyak ngobrol, naik turun terus itu. Nyuwun diskon sampai akhirnya jatuh berapa? 5 gitu ya. Itu Nabi sudah diingatkan Nabi Musa. Umatmu tidak kuat ya Rasulullah. Minta diskon lagi. Rasul perkewuh Bapak Ibu. Kenapa? Ketahuan. Sebetulnya Nabi Musa ngertos. Wong 5 waktu mawon tesih kata sing melompong sof salat ini mau. Terus gitu ya. Lo nggih itu. Apalagi 50 kali Anda bayangkan. Per 15 menit nembe ambegan niku. Adan melih. Anda bayangkan Pak. Masya Allah. Oh, cepat sekali Bapak Ibu. Sekedap melih nggih. Niki wekdale sampai jam berapa menit Pak ya? Setelah 10 menit. Nggih, sekedap melih Bapak Ibu.
Saya tunjukkan hikmah yang paling dahsyat Bapak Ibu. Akhirnya Nabi SAW ketika turun, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, membawa oleh-oleh 5 waktu sholat ini. Tetap para ulama sepakat, gitu. Meskipun cuma 5, ketika kita kerjakan 5 waktu, tetap dilipat gandakan setiap sholatnya 10 kali lipat. Itu kaidah kebaikan itu. Ya, di Al-An'am ya, ayat 160 kalau tidak salah. Gitu ya, setiap kebaikan dilipat gandakan 10, maka meskipun kita cuma ngerjakan 5, tetap dianggap berapa? 50 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa sangune yang dibeton Nabi itu sholat? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah 3 tahun beruntun, berat sekali kaum muslimin menghadapi ujian. Masya Allah, sakit-sakitan, kepayahan, kemiskinan, jatuh sakit, ditinggal meninggal keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah hibur dengan satu syariat yang dengan syariat itu akan menenteramkan seluruh urusan hidup kita semuanya. Semeleh Bapak Ibu ngadepin dunia. Napa? Salat. Kalau sebelumnya kaum muslimin dulu, para sahabat, mereka kalau pengen sesuatu, doa khusus akan sowan kepada Nabi untuk mohon didoakan. Seperti kebiasaan umat Nabi yang lain, ya, agar didoakan nabinya. Ternyata Allah pengen dengan salat, tidak usah minta nabimu. Bahkan setiap kita, Bapak Ibu, kalau pengen berdoa kepada Allah, doalah langsung minta kepada sinten? Allah. Maka kalimat di dalam Al-Fatihah yang tidak boleh kita tinggalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah kita ngerti bahwa kalau kita ini pengen solusi, yang bisa memberi solusi dalam hidup kita itu cuma Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hikmah yang pertama Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik, ternyata Masya Allah, antara ilmu dan iman itu 2 hal yang beriringan. Tapi ketika iman kadang-kadang tidak sampai, ilmu itu sampai untuk memikirkannya, maka iman tetap menjadi payungnya, iman lebih tinggi kedudukannya. Maka kalau sudah kita beriman, apapun yang disampaikan Rasulullah dengan peristiwa yang kita temukan dalam Quran, maka cuma katakan dalam diri kita, sami'na wa ata'na. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kalau Mekah itu poros keimanan. Wong dong ibadah teng mriko. Gitu ya. Oh, itu Masya Allah Bapak Ibu. Mboten mandek niku, orang tawaf ndak ada. Waktu lowong sama sekali itu ndak ada. Wah, ketoke jam-jam 09.00 niki kosong niku. Teng TV hotel ngoten. Jenengan datang, kok mbludak gitu ya. Selalu seperti itu, gitu ya. Tapi kalau Al-Aqsa itu poros perjuangan sampai hari ini Bapak Ibu. Dan saya yakin betul itu sejarah akan berulang. Hari ini Suriah itu sudah dimerdekakan oleh Allah lewat Masya Allah presidennya yang itu mantan langsung seorang orang yang terjun langsung di parit perjuangan waktu itu, yang kemudian diizinkan oleh Allah merdeka hari ini. Rakyat Suriah betul-betul bahagia dengan kepemimpinan orang soleh, ngimami, pinter, hebat sekali beliau. Akhirnya hari ini Bapak Ibu, mereka para mujahid, para pejuang itu, mereka berjanji, insya Allah setelah Suriah selesai kita bangun, kita akan lanjutkan perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Bapak Ibu ingat baik-baik, sejarah itu akan berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sejarah itu akan berulang kembali. Kalau dulu zaman Salahuddin, sebelum membebaskan Baitul Maqdis, gerbang pertama menuju Baitul Maqdis yang beliau bebaskan adalah pembebasan Suriah, waktu itu Damaskus, gitu ya, yang ada di Suriah. Gerbang Damaskus itu kemudian dibebaskan, saat itulah gerbang menuju kemerdekaan Baitul Maqdis. Apakah Bapak Ibu hari ini sejarah akan berulang kembali? Wallahu alam ya. Yang jelas itu janji para pejuang di Suriah ketika mereka sudah masuk Masjid Bani Umayyi, masjid yang menara putih di Suriah itu, Damaskus. Itulah tempat nanti Nabi Isa turun di situ nanti. Itu ya. Itu mereka berkata, insya Allah sebentar lagi, tunggu saudara-saudara kami yang ada di Gaza, kami akan ikut bersatu dan akan memperjuangkan kemerdekaan kalian. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah ini sudah menuju akhir zaman? Mboten ngertos nggih, mboten sambetek-betek nggih. Jangan pernah berharap ketemu Dajjal nggih, gitu ya. Kula ajeng Mas Nanang duel. Kula jamin jenengan ketemu langsung mengkeret iman jenengan gitu ya. Buatan awake Pak saya mengkeret imannya gitu ya. Makanya disebut Al-Masih itu artinya pemusnah. Apa yang musnah? Semua yang ketemu Dajjal musnah imannya. Gitu ya. Tapi kalau Nabi Isa, Al-Masih Isa, itulah yang bisa memusnahkan Dajjal. Siapapun tidak bisa gitu ya.
jenengan kula ajeng duel Mas, ajeng kula smackdown walah itu ya. Enggak bisa Bapak Ibu gitu ya. Dan jangan pernah pengen nemoni dengan akhir zaman yang akhir zamannya dalam artian ketika fitnah begitu besar saat itu. Jangan pernah purun Bapak Ibu. Karena doa kita tiap salat itu nggih, wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita tidak dipertemukan di masa itu nggih. Karena kalau dibilang akhir zaman, sejak Nabi diutus itu nabinya akhir zaman itu. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu kita adalah umat akhir zaman gitu nggih. Baik, Bapak Ibu yang terakhir, hikmah yang bisa kita petik Bapak Ibu, Al-Aqsa itu menggambarkan bahwa kepedulian Bapak Ibu. Untuk kita peduli secara hubungan hablum minan nas kita dengan sesama manusia. Makanya Rasulullah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika menanamkan gelisah itu kepada murid-murid beliau, sahabat. Ternyata Anda tahu Masjidil Haram jatuh di tangan beliau tahun ke-7 Hijriah. Ketika peristiwa Fathu Mekah. Setelah itu di zamannya Umar. Masya Allah. Masjidil Aqsa itu jatuh di tangan kaum muslimin. Tidak lama Bapak Ibu setelah Rasulullah meninggal, murid-murid terbaik Rasulullah yang terus menanamkan kegelisahan itu, bahkan sampai di zaman Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih itu kan gelisah untuk membebaskan Konstantin itu ya. Karena disebut Nabi pemimpin dan prajurit terbaik adalah yang membebaskan Konstantinopel saat itu ya. Dan itu janji Rasulullah dan betul kemudian dibebaskan di zamannya Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu, mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini menjadikan kita kembali nggih, kemudian mentadabburi, kita kembali menegakkan salat-salat kita, ajak anak-anak kita Bapak Ibu untuk menghidupkan salat-salat kita kembali karena kaidah kebaikan. Saya tutup ini Bapak Ibu. Buka surat Al-Ankabut ayat terakhir itu ya. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69. Ini kaidah kebaikan. Kebaikan itu kaidahnya harus dipaksakan. Harus apa? Dipaksakan. Saat ini anak kita nangis diajak subuhan mboten napa-napa. Daripada nangisnya kita nanti setelah mereka sudah tidak bisa diilingi sama sekali. Gitu ya. Sedih kita nanti baru rasa saat itu. Sekarang nangis-nangis, adik Masya Allah ya udah ngaji, Masya Allah semoga kelak dibimbing Allah jadi orang hebat. Yang paling penting itu mau jadi apapun silahkan. Tapi tetap jadi anak yang saleh gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang memaksakan diri mereka menuju kami, Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Allah yang buka jalannya. Asal ada paksaan dulu ke diri kita, nanti Allah yang akan membuka jalannya. Nek pun dipaksa bakal biasa, nek pun biasa jadi kebutuhan, nek pun kebutuhan jadi kenikmatan ibadah kita. Kalau yakin nih, kalau tanglet, jenengan pilih pengawasan teng mriki napa tilem teng dalem mawon. Wis teko mriki ditekoki Mas gitu. Itu menunjukkan Allah sudah memberikan kenikmatan di dalam diri kita. Semoga istiqomah selalu, saling doa dan mendoakan gitu nggih. Barakallahu fikum. Semoga Allah terima amal saleh kita dan Allah sampaikan besok kita dengan bulan yang mulia Ramadan dan semoga Ramadan besok menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis kita pada kesempatan hari ini, seharusnya yang ngisi Ustaz Amar gitu ya. Kalau kebetulan dikabari beliau hari ini juga gitu ya. Kebetulan pas kosong, baru Pak Isya nanti ada jadwal gitu nggih. Pas gitu nggih, enggak jauh dari sini juga. Alhamdulillah. Nanti nggih. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat nggih. Kita tutup alhamdulillah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.